Hai semuanya, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang dasar Haskell ya. Jadi yang utama kalian pahami di Haskell terlebih dahulu yaitu adanya indentasi. Indentasi itu di Haskell, jadi dia kayak tanda bahwa suatu blok kode itu berada di dalam suatu fungsi. Jadi ini aku udah siapkan ada fungsi main di Haskell dan ada juga fungsi main di Java. Di Java kan kalian sudah belajar sedikit ya waktu matrikulasi. Jadi indentasi itu yang ditandai dengan blok code tag yang kosong ini. Ini print dan put string ini sudah masuk di dalam main. Ini kalau show di Java ditandai kalau udah masuk ke dalam fungsi main, dia di antara dua kurung kurawal ini kan. Nah, kalau ini pasti dia jalan. Ini dua-duanya jalan. Oke. Kalau ini show-nya di luar fungsi main, kenapa? Maaf. Ini di luar fungsi main, ini bakal error. Dan ini di luar fungsi main. Kalau aku hapus indent ini bakalan error juga. Ini error, dan ini error. Itu aja sih, kalau indentasi di Haskell. Ini sama dengan ini, karena ini dua-duanya output-nya, outputnya maksudku, karena ini dua-duanya outputnya di luar fungsi main. Ini queen dua-duanya ini sudah masuk di dalam fungsi main. Ini aku masukkan ke sini di antara kurangnya. Ini sudah masuk di fungsi main. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke variabel. Oh, bukan variabel sih. Kita lanjut ke perbedaan print dan puteran di Haskell. Jadi, notice kalau perbedaan itu, kalau di outputnya, di print itu, dia pakai kutip di awal dan di akhir dari bloknya. Kalau di puteran, dia tidak. Kalau segi output, cuma itu perbedaannya. Oke. Untuk dolar ini digunakan untuk kayak yang ku baca kemarin ada di website. Dia menghindari biasanya kalau kau ngeprint sesuatu atau nge sesuatu kan. Kalau misalnya kau memanggil kayak suatu variabel, maka kayak gini, show sesuatu lah, kayak show console. Kalau di praktikum di pecahan, oh bukan pecahan sih, di poin, bukan di poin, di list. Kan ada konsol, cons B itu kan. Cons B itu fungsi, itu parameternya suatu variabel kan. Itu dolar ini yang kubaca di website itu menghindari ngeprint parenthesis ini, kurung ini. Saya nggak tahu kenapa bisa gitu, cuman itu yang kubaca. Oke, pokoknya itulah dolar ini udah template lah gitu kan gitu. Namun kalaupun nggak pakai dolar sebenarnya bisa, tapi kalau sudah template ya ikuti aja lah apa yang ada. Oke, kita lanjut ke mana ya? Ke variabel. Oke, di sini aku udah nyiapkan apa aja. Oke, variabel ini kalau pemanggilan variabel itu kamu buat nama variabelnya dulu. Ini titik dua kali ini untuk ngambil kayak tipe data bagaimana yang akan menampung angka. Gini kan? Kalau di sini aku buat variabel angka, tipe data integer. Ini tipe data yang akan menampung, yang akan ditampung oleh angka, dan ini aku ngeset angkanya menjadi datanya itu apa. Udah sih itu aja sih untuk variabel. Lalu untuk yang udah sih itu aja sih. Gak ada yang lain spesifik.
Ini itu juga untuk float, double, string, char, boolean. Nah, ini ada tipe data. Oh ya, kalau yang ini tanda panah ini aku ngambil dari person dan akan mengeluarkan string gitu. Jadi juga kalau misalnya ada fungsi di apa itu penambahan dua variabel nih. Pokoknya kalau misalnya kau menambahkan dua variabel add to, aku kan ngambil dua integer dan aku akan outputnya integer juga. Pokoknya di akhir ini dia outputnya itu apa? Tipe datanya. Oke. Ini pokoknya di akhir dan di sebelumnya itu semuanya input dan ini output. Dua, sangan, gitu. Oke, itu untuk variabel. Lanjut kita ke tipe data. Tipe data di Haskell itu ada yang biasanya dipakai sih. Ada integer, float, double, string, char, boolean, dan tipe data. Data ini kita membuat tipe data baru. Tipe data custom, yang abstrak, begitu kan. Oke, kalau di angka, bukan angka. Kalau di integer pasti bilangan bulat. Kalau di float itu, di float dan di double itu desimal. Bedanya di float dan double itu cuman keakurasian jumlah angka di belakang komanya. Kalau di float itu akurasi sampai 7 angka, kalau di double itu akurasi sampai 14. Notice kalau ini coba ya. Double ya double the float, ini 7 double-nya itu ada 14. Oke. Lalu di string itu ya string itu array of characters. Characters itu bisa apa aja? Bisa simbol, bisa angka, bisa huruf. Lalu ada karakter. Karakter itu ya satu karakter, satu biji. Gitu. Lalu boolean itu ini cuma true sama false. Ini nanti untuk if conditional biasanya. Oke. Lalu kalau di tipe data itu ada person. Saya buat. Di tipe data person. Person mengandung ada nama dan umurnya. Nama itu sebuah string dan age itu sebuah integer. Di wrapping show ini maksudnya supaya kita bisa nge-output kedua dari ini. Pokoknya ini kan string sama integer kan. Kita membuat dua-duanya ini dua blok ini, dua tipe ini. Dari keseluruhan person supaya kita bisa nge-outputnya itu harus kita bentukkan jadi string. Makanya ada di wrapping show. Oke. Sini kalau memanggil satu tipe dari suatu tipe majemuk, dari suatu tipe yang mengandung tipe yang majemuk, dalam kasus ini ada dua ya. Kita misalkan buatkan dia namanya itu. Kalau ini mengambil uh, ini selektor, ini selektor keduanya. Oke. Kalau ini mengambil nama dari person itu dan umur ini mengambil age dari person. Oke. Kalau kita untuk mendefinisikan suatu tipe data yang isinya itu majemuk, kalau kita buat di main itu kita buat let karena ya pokoknya majemuk lah, itulah template-nya itu. Oke, let template-nya ini aku Rafael person, ini namaku, ini umurku. Oke, umurku bukan 25. Kenapa? Ini kayaknya aku mabuk. Umurku ada 19. Oke sih itu aja sih. Kalau untuk tipe data ya sama variabel. Oke, kita lanjut ke operator Boolean. Operator Boolean hmm, ada and, ada not, ada equality. Ini cool. Ada equality dan inequality. Dan ada
eh, ada lebih besar dan kurang besar. Ada yang lebih bisa mendengar dan kurang bisa mendengar. Udah sih, udah taunya tujuannya ini apa aja kan. Kalau ada ke conditional, ini if else. Itu. Oke, jadi kalau di sini pasti udah tahu apa resultnya kan. Ini true karena kalau di or, kalau salah satu dia true, maka true. Kalau dia N ini kan, kalau salah satu dia false, maka false. Kalau di N itu dia true, kalau dua-duanya true. Oke, ini makanya dia true. True. Oke, kalau di not, dia pakai not, kata not. Udah, gitu aja. Kalau 5 equal 5, itu true kan. Kalau kita not kan dia jadi false. Oke, lalu di equality dan inequality, ini keluarannya bull. Kalau ini kita bandingkan dengan ini, apakah ini sama? Ini pasti akan false. Kita dankan 7 tidak sama dengan 10, ini true kan? Oke, kalau ini true, kalau ini false, kita end kan, makanya false. Nah, ini ada lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, dan kurang dari sama. Ini lebih besar dari ini, true. Ini lebih kecil dari ini, false. Ini lebih besar sama dengan ini, true. Kalau ini lebih kecil dari sama dengan ini, ya itulah. Ada sama dengan, ada dua kondisi. Ada sama dengan, dan ada kurang dari. Itu. Ini keluarannya true kan? Kita off kan? Ini false. Kita end kan? Ini true. True kita OR kan dengan false, true, true end dengan true, true. Oke. Kalau ini false doang, jadi max 6. If X lebih dari Y, maka X, else Y. Max 6, 8, 6. Parameternya X sama Y. Max 6, 8, dan 6. If 8 lebih dari 6, ini true, maka X, else Y. Ini resultnya 8. Udah dapat kan? Ini semua perinomnya. Oke. Nah, untuk lebih detailnya itu, ya explore aja lah. Soalnya kalaupun lebih enaknya kalau misalnya kalian explore sendiri gitu. Lebih pemahaman kalian sendiri terhadap sesuatu itu lebih jauh lebih powerful dibandingkan jika kalian kayak mendengarkan penjelasan dari orang lain. Ya, kalau mendengarkan penjelasan dari orang lain itu pemahaman dirinya sendiri terhadap itu. Kalau kalian memahami sendiri dengan itu, ya pasti kalian lebih kayak bisa lebih menjabarkan dan biasanya lebih ngerti gitu lah. Oke, oke kita lanjut ke operasi di aritmatika. Operasi aritmatika itu ada banyak, lumayan sih, nggak terlalu banyak lah. Oke, ini kurang sih. Ini ada floor dan ada ceiling. Oke, ini contoh kita buat integer nih. Ini ada perkalian, pengurangan, pembagian, eksponen, modulus, negasi. Oke, ini pengurangan juga. Oke, eh ini penambahan pasti. 5 tambah 3 itu 8 ya. Tapi kali ini resultnya 4 karena perkalian dulu. Ini 6. 5 tambah 6, 11 dikurang 7, ada 4. Gitu. Oh ya, di Haskell dia udah otomatis ada prioritas dari operasi aritmatika ya. Jadi kalau misalnya ada dua operator nih, ada tiga lah kita pada. Pertambahan, pengurangan, pertambahan, perkalian sama eksponen. Eksponen itu perpangkatan. Jadi yang pasti diprioritaskan itu yang perpangkatan karena itu hierarkinya lebih tinggi. Habis itu yang kedua yang dioperasikan pasti yang perkalian. Habis itu yang terakhir yang pertambahan. Oke. Ini eksponensial, ini perpangkatan. Jadi kalau misalnya kalau kau mau mengakarkan, jadi mengakarkannya itu ya tambahin minus saja ke ini. Dah, itu aja sih. Di sini kan udah ada unary negation. Jadi bisa kita pergunakan.
Tuh. Oke. Ini kenapa ya, Kak? Harusnya bisa sih. Nah, bisa kan? Semester sampel. Yang ketiga itu 16. Oke, pas kok. Oke. Ya, udah tau lah kalian bagaimana aritmatika itu kan? Udah. Kalau pemanggilan modulus itu sisa bagi, ya pakai modulus ini. Pakai ini ya. Apa ini namanya? Aku nggak tahu apa namanya. Pokoknya ya, tanda ini, kata mod, dan diakhiri dengan tanda ini juga. Kalau ini negasi, ya negasi itu bisa negasikan ke suatu hal. Misalnya kalau punya keluar negasi 8 tambah 8. Ini bakal jadi minus 16 di example 5. Ya. Example 5 minus 16. Yeay. Oke. Kayak gitu lah. Kayak gitu-gitu. Udah sih kalau cuman kali itu sih. Itu lah. Oh ya, ini juga floor dan juga ada ceiling. Ceiling itu pembuatan ke atas dan floor itu pembuatan ke bawah. Jadi kalau misalnya ini, ini nih, ini nanti dia arithmetic example 2 itu di float kan. Ini um, hasilnya ini 3,33 desimal kan. Kalau misalnya kita silingkan, oke, ini aku buat ya. Siling, siling example. Kita buat, ini pasti integer. Siling X sama dengan arithmetic example yang kedua, kita silingkan. Oke, ini X1. Oh, bukan X1 sih, maaf. Ini kita floor example. Ini pasti keluarannya integer karena pembuatan. Floor example sama dengan floor arithmetic example yang kedua. Oke, coba kita bootstrap kan. Dollar string X. Oke, ini gimana aja ya. String example. Kita show string X itu tidak. String example floor example. Oke, jadi arithmetic example itu resultnya 3,33 seterusnya. So, kita perhatikan aja ya. Example 2. Show arithmetic example 2. Oh, udah aku buat sih. Oh, maaf. Ya, aku tengok. Oke, udah ada ternyata ini arithmetic example 2. Oke, 33 kan? Oke, kalau kita silingkan, kita buatkan ke atas. Walaupun ini nggak ada kayak yang pembuatan kayak biasanya. Kayak validasi kalau misalnya ini komanya 5. 5 ke atas kan pembuatannya ke atas kan. Lalu kalau dikurang dari 5, itu pembuatannya ke bawah. Di sini nggak ada gitu. Kalau ceiling itu dia langsung pembuatan ke atas, di floor itu pembuatan ke bawah. Berapapun komanya itu. Oke. Lalu itu aja sih untuk arithmetic operation. Lalu ada komen. Komen itu ya ada gini aja sih, ada dash 2. Cuman itu sih kalau membuat komen. Jadi komen ini ya kamu buat komentar. Komen ini kayak buat notes lagi.
Ini komennya ini dia nggak bakal ikut jalan ke apa namanya, ke code lah. Ini nggak bakal jalan ke code, jadi ini untuk biasanya kayak yang kalian lakukan sekarang itu menjelaskan code di Haskell di tantangan kalian kan tiap minggunya. Oke, itu aja sih. Itu aja nya dasar-dasarnya. Oke. Dihimbau dan dianjurkan untuk mengekspor sendiri. Banyak banyak wonder, banyak apa teh bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia wonder. Bahasa Indonesia wonder. Banyak hal yang menakjubkan jika kalian mencari tahu sesuatu dengan sendirinya. Nggak harus sendiri sih, cuman pokoknya niat sendiri itu, pokoknya dengan niat sendiri itulah banyak hal yang menakjubkan yang akan kalian temukan. Oke, itu aja sih. Oke, jadi canggung. Oke. Sekian bukan presentasi. Sekian penjelasan dari saya tentang dasarnya Haskell. Sampai berjumpa di kemudian hari. Semoga saya bisa menjelaskan dengan lebih detail ke depannya. Oke, di sini aku hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Dianjurkan untuk kalian untuk nge-explore sendiri. Biar pokoknya enak lah kalau nge-explore sendiri gitu. Oke, bye-bye.